Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Memang sangat konyol ya. Konyol? Ya, dari dulu saya mengatakan konyol dan tidak akan berubah. Tanggapan Pak Jokowi soal pemakjulan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi sorotan dari netizen ya, yang komentarnya itu wah luar biasa sekali. Di mana Pak Jokowi mengatakan negara ini memiliki sistem ketatanegaraan, ikuti saja. Lalu komentarnya ini berbanding 190 derajat ya, di mana ketika itu Gibran saat maju menjadi wapres itu kan banyak menyalahi aturan dan mengaturlah mengganti-ganti atau alias tidak mengikuti aturan yang ada gitu loh, soal umur dan lain sebagainya kan. Gimana netizen gak membalas dengan komentar yang seperti itu coba ya kan. Jadi ini kasihan banget ya kok bisa seperti ini gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini semacam senjata makan tuan akhirnya ya teman-teman semua. Dari pengamat politik juga banyak yang menyoroti hal ini ya, bagaimana nantinya perjalanan apakah Gibran Rakabuming Raka bisa dimakjulkan atau bagaimana, bisa diganti atau tidak gitu loh ya. Sementara Pak Jokowi juga mengatakan bahwasanya namanya presiden dan wapres itu satu paket, tidak dipilih sendiri-sendiri. Jadi ya nggak bisa gitu. Misalnya Gibran saja yang dimakjulkan, harus dua-duanya. Tapi kan kembali lagi kita ke konstitusi ya, itu bisa dijalankan. Kalau memang dari salah satu mereka itu ada yang memenuhi syarat untuk dimakjulkan gitu loh. Seperti salah satunya perbuatan yang tercela. Nah lalu banyak pengamat mengaitkan tentang Gibran yang kemarin terpergok follow akun Judol dan juga soal akun Fufufafa. Nah semakin panjang kan akhirnya. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sana kita lihat dulu komentar para netizen ya. Ini tweetan dari Kompas TV. Jokowi tanggapan usulan pemakjulan Gibran. Negara ini memiliki sistem ketatanegaraan. Ikuti saja. Itu kata Pak Jokowi ya. Coba kita lihat komentarnya. Usulan pemakjulan Mas Gibran hanya karena benci dan dengki katanya. Ini yang dibenci Tuhan. Ya. Gibran loh bukan Gibran ya. Gibran jadi wapres saat Anda masih presiden aktif, di mana semua institusi yang berhubungan dengan pemilu di bawah kendali Anda. Punya etika enggak katanya. Terus lagi kasihan ya Pak Jokowi, emang Gibran bisa apa katanya. Kalau bukan karena Anda mengobok UU pemilu lewat ipar Anda Usman, apa Gibran hari ini bisa ada di sana? Masa penjual pisang goreng kok Anda sodorkan jadi wapres negara sebesar Indonesia? Anda kira wakil RT apa? Katanya. Komentarnya ya. Kita lihat lagi, makjulkan anaknya, penjarakan bapaknya, negara aman damai sentosa. Ngeri. Ya kalau aturannya nggak cocok atau nggak memungkinkan untuk dimajulkan, ya tinggal diganti aja aturannya. Apa sih yang nggak bisa dirubah? Nyindirnya kebangetan ini guys. Negara lewat UU Pemilu sudah mengatur usia capres-cawapres minimal 40 tahun. Ikuti saja aturannya, bukan malah merubah UU agar Fufafa bisa jadi wapres. Di rumah punya kaca. Suruh ngaca lagi nih Pak Jokowi ya. Lalu bagaimana komentar tanggapan dari pengamat politik dan juga dari masyarakat Indonesia? Ini dia videonya. Di situ ada cacat hukum saat pemilihan. Saat proses? Makanya harus juga sama-sama kita pelajari benar-benar catat hukumnya tuh di mana. Sedangkan kalau kita lihat hasil putusan MK nomor 90 itu sudah dinyatakan jelas-jelas adalah final and binding. Gitu loh. Tidak bisa lagi siapapun di Republik ini untuk naik lagi untuk menggugat itu. Udah nggak bisa gitu loh. Tapi terus yang kedua kan terbukti kembali lagi sekarang masalah putusan MK mengenai etika. Itu kan berlaku untuk Anwar Usman sebagai hakim konstitusi itu. Bukan terhadap pihak lain. Dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita bedakan dulu gitu loh. Jangan serta-merta, makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat,
baru kita mau melakukan sesuatu. Jadi memang sangat konyol ya. Oke, jadi Anda juga mau menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Purnawirawan ini konyol, seperti yang perspektif Anda soal TKA Ya, dari dulu saya mengatakan konyol dan tidak akan berubah. Gitu. Kan sejak dari awal kita sudah mengatakan bahwa ada masalah berkenaan dengan pencalonan saudara Gibran. Cacatnya ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ada intervensi dalam konteks ya pemutusan untu, dan itu sudah dilakukan dengan apa namanya itu ya, dengan meng-MK-MK-kan ya ketua MK saat itu Pak Anwar Usman. Itu satu. Dan yang kedua, terbukti memang di pengadilan itu bahwa Anwar Usman dinyatakan melanggar etik. Nah, salah satu etik yang disebutkan juga di dalam surat dorongan pemakzulan yang dilakukan oleh mantan purnawirawan ini, yaitu ada konflik kepentingan antara saudara Gibran sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk masuk sebagai calon wakil presiden melalui judicial review itu, gitu ya, dengan Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Artinya kalau PDIP dan Gerindra sepakat, partai-partai lain saya kira ya tinggal ikut lah. Secara politis kan partai-partai itu diuntungkan, bahkan termasuk Golkar ya. Kalau Gibran dimakzulkan, maka mereka berpeluang untuk mengisi pos wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Hanya saja kan sekarang ini memang ketua umum Partai Golkar itu dijabat oleh Bahlil Lahadalia, yang ini adalah proksi dari Joko Widodo, orang yang memang ditempatkan oleh Joko Widodo untuk menjaga Golkar gitu. Tapi di Golkar ini kan sangat lentur proses politiknya ya, dan biasanya dia akan mengikuti siapa yang sedang berkuasa gitu. Jadi bukan tidak mungkin di tengah jalan itu Bahlil dijatuhkan, sebagaimana dia sendiri juga menjatuhkan Erlangga kan. Rasanya kan nggak mungkin kemarin tuh Erlangga dijatuhkan, wong dia udah menurut semuanya gitu kan ya. Soal wakil presiden pun dia ikut dan sebagainya, kok tiba-tiba dijatuhkan dalam sehari ketika dia diancam mundur, dia langsung mundur gitu. Jadi kendati sekarang ini ya pemerintahan itu pemerintahan Prabowo Gibran dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, semua partai di parlemen itu selain PDIP itu adalah pendukung pemerintah. Namun sesungguhnya sekarang ini kan pemerintahannya bukan pemerintahan Gibran, ini pemerintahannya Prabowo. Partai-partai seperti Demokrat, partai seperti PKS dan sebagainya menyebutnya mereka bergabung dengan Prabowo, bukan dengan Gibran. Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Nah, yang kedua Bang, apa yang disampaikan oleh Bang Kodari, Bang Syukur, belum baca, belum sampai suratnya, ini kan jawaban-jawaban normatif. Di negara kita kalau sudah bicara tentang DPR, elit berkehendak, besok pun itu jadi barang, ya. Bang. Kun fayakun, semudah kita membalikkan telapak tangan. Kan kita melihat bagaimana korespondensi historisnya. Ada revisi yang terkait dengan undang-undang pilkada, 7 jam selesai tanpa dibaca. Itu tanpa dibaca ya. Undang-undang ketok magic Abang dah. Artinya apa? Kalau soal isu pemakzulan ini sudah sepakat pada level elit, besok pun jadi. Kalau pada level elit tidak mau, besok pun tidak jadi. Jadi elitlah kunci dari segala-galanya soal pemakzulan ini. Jadi ya kita cermati aja perkembangan nanti, karena sekali lagi surat itu ditujukan kepada DPR, jadi saya kira bolanya ada di DPR, di Pak Syukur dan kawan-kawan. Bukan dulu Pak Wiranto mengatakan jangan ke sini dong, tempatnya salah alamat. Sekarang dikirim ke DPR, bilang bukan dikirim ke KSP. Ya kembali lagi, menurut saya dikembalikan saja kepada konstitusi kita. Kalau memang terkait dengan pergantian presiden dan wakil presiden itu kan semuanya ada aturannya di konstitusi kita, yang seingat saya garis besarnya adalah baru bisa diberhentikan itu kalau ada pelanggaran dari DPR yang dulu, berat, serius, lalu kemudian itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan dari Mahkamah Konstitusi kalaupun misalnya dinyatakan bersalah baru kembali ke MPR. Jadi prosesnya masih sangat panjang. Saya kira itu yang saya maksudkan, bahwa kita kembalikan semua kepada konstitusi. Pak Gibran ini, artinya mungkin dia salah follow, salah pencet, nggak mungkin, atau apa Mas. Kan gitu. Karena yang di follow dia tuh sangat sedikit. Hanya berapa tadi? 0,1% kan 0,1%. dari 6,7 juta itu. Jadi kan dia sangat-sangat selected. Yang di follow sangat selektif lah, 640 itu. Mosok di antara 640 itu 3 loh. 3 tuh akun Instagram judi online.
Iya kan gitu. Jadi kan anu banget kan, keterlaluan. Mau dia katanya dia nggak ngerti dulu itu game online, game aja juga salah. Ya kan ngapain juga kita menggaji seorang pejabat negara kalau Wakil isinya presiden lagi. Iya, kalau isinya dulu hanya main IG game online. Itulah apalagi berubah jadi judi online. Nah, itu udah jelas. Ini sebenarnya miris ngeliat ini ya. Sangat, Mas. Miris kenapa bagaimana seseorang yang tadinya kita anggap anak muda yang bisa menjadi masa depan politik Indonesia gitu. Emang anak muda merasa diwakili oleh dia? Oh enggak juga. saya berusaha netral memberikan aspirasi. Takut di BAP. Repot kita. Masa depan Indonesia kalau tadi bicara masa depan ya, kalau dipertaruhkan kepada sosok-sosok kayak gini berat. Ya gitu. Sudah masa lalunya fufafa. Ya kan gitu. Masa lalunya dibantu dengan kroni dengan Paman Usman. Dan itu sudah jelas putusan MK ya kan disangsi meskipun sayangnya keputusan itu lengser tapi kan tidak membatalkan putusannya. Kemudian keluarganya sekali lagi sudah dilaporkan kepada KPK. Sekarang tinggal tunggu KPK mau benar-benar menjalankan amanah enggak gitu. Enggak mungkin itu. Jarang. Mustahil itu karena KPK juga KPK Jokowi juga. Nah, ini ganti dulu KPK, ganti dulu Kapolri, semua ini baru beres itu negara ini hukum ini baru beres. Itu belum tentu. 7 halaman loh surat dari Forum Purnawirawan itu dan jelas banget itu benar-benar di ujungnya di kesimpulannya untuk meminta DPR RI melakukan pemakzulan. Meskipun pemakzulan ini terus terang nggak mudah, Mas. Karena kan dari itu akan dibahas di paripurna. Paripurna harus dihadiri 3/4 dari anggota dewan. Jadi harus dihadiri oleh 3/4 dari 580 anggota. Nanti dari 3/4 itu harus 3/4 yang kemudian setuju. Betul. Nah ini jadi mesti ngitung nih fraksi yang setuju berapa. Dari situ baru dibawa ke MK. Ya kan gitu untuk kemudian dilakukan pengkajian. Setelah itu dibawa lagi ke MPR. Nah, MPR itu nanti ada DPD juga. Kalau DPD mungkin masih bisa ini. Bisa. 120 sekian anggota DPD. Nah, itu DPD yang diharapkan sekarang masih ada harapan DPD gitu ya. Partai kalau di DPR mungkin ya partai merah ini yang diharapkan gitu ya. Oh iya, Pak PDIP masih kita harapkan. Artinya akan ada kepastian bahwa akan ada dukungan dari PDIP pada Presiden Prabowo dan karena itu Presiden Prabowo bisa bersiap-siap untuk melakukan hal-hal yang bagi dia walaupun dicicil tapi itu dimaksudkan untuk membersihkan kerak-kerak ketidakpastian karena relasi politik presiden dengan mantan Presiden Jokowi itu seolah-olah menghalangi cara kita untuk membayangkan masa depan Indonesia. Jadi Prabowo mengerti bahwa psikologi antara dia dan Jokowi itu tidak mungkin tidak mungkin mix dan berjangka panjang tuh karena tekanan publik. Nah, tekanan publik itu sekarang terarah langsung pada Jokowi, yaitu ijazah palsu, langsung terarah pada dinasti Jokowi, yaitu kelakuan Fufu Fafa selama ini yang mulai dibongkar asal-usul situs-situs yang diikuti oleh Fufu Fafa, kelakuan yang diberikan pada perlakuan spesial yang diberikan oleh bapaknya pada Gibran untuk jadi wakil presiden. Jadi semua yang ada di dalam benak publik sekarang terbuka untuk dibaca oleh Presiden Prabowo. Dan ketika Presiden Prabowo membaca bahwa legitimasi diperlukan untuk mengefektifkan kerja pemerintah, maka Prabowo akan berhitung secara strategis, apakah dicicil atau serentak aja tuh. Apa yang dicicil? Upaya untuk melepaskan relasi psikopolitik dengan Jokowi. Apa yang harus serentak? Yaitu supaya rakyat mengerti bahwa tidak mungkin Presiden Prabowo memelihara semacam ketidakpastian sampai 2029. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi kita abstraksikan sedikit dengan beberapa konsep dasar bahwa Indonesia harus dipimpin dengan cara mengembangkan paradigma baru tuh. Dan kepemimpinan paradigmatik itu sudah diperlihatkan melalui kebijakan-kebijakan Prabowo yang sangat terlihat sosialistis dan